Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Kita sekarang lagi berada di Bang Pakan. Ini yang luasnya 1100, kurang lebih 1100 meter. Dan ini kita kombinasikan beberapa tanaman dan kita akan evaluasi kira-kira tanaman apa yang bisa dikembangkan di Bang Pakan ini. Dan tanaman apa yang kira-kira tertekan. Perlu ketahui bahwa tanaman pokok di Bang Pakan kita adalah tanaman apokat dan kelengkeng. Jadi ini tanaman apokat. Mulanya rumput odot kita tanam jauh dari tanaman pokok apokat. Dan ini tanaman pisang kita tanam di antara tanam rumput odot. Jadi yang kita mau bahas pagi ini adalah kombinasi antara indigo vera dengan rumput odot. Jadi setelah kita amati, ini kurang lebih 1,5 bulan. Ini umur 1,5 bulan dari bibit yang setinggi kurang lebih 20 cm. Ini kalau kita amati, ini tingginya sudah 1 meter. Ini 1,5 bulan. Ini. Dan kita amati rumput odot tidak berpengaruh ditanam di indigo vera tidak berpengaruh waktu kita tanam di antara rumput odot. Ini. Jadi indigo vera itu tetap tumbuh subur di antara rumput odot. Sementara tanaman pisang ini yang sudah 3-4 bulan ini sangat ketekan. Ini sepertinya sulit dikombinasikan antara rumput odot dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Tapi dengan indigo vera sangat bagus. Ini kita amati, ini indigo vera. Ini rumput odotnya sudah kita panen kurang lebih seminggu yang lalu. Kemudian indigo veranya bisa berkembang bagus. Ini sudah kita panen ini bawahnya. Ini sekarang ini kita panen rumput odotnya dan indigo veranya masih tumbuh bagus. Ini rumput odot yang belum kita, ini ada satu mati. Ini rumput odot yang belum kita panen. Ini indigo veranya cukup bagus. Sudah membentuk percabangan, ini tingginya sudah 1 meter. 1 meter. Ini juga indigo vera. Ini tumbuhnya juga bagus. Nah ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa indigo vera bisa ditanam dan dikombinasikan dengan rumput odot. Yang kita tahu bahwa indigo vera adalah famili leguminose. Jadi dia memiliki bintil-bintil akar yang bisa menyerap unsur nitrogen atau N dari dalam tanah, di udara. Dan kemudian diserap ke dalam tanah. Dan bisa digunakan untuk tanaman dia sendiri dan juga untuk tanaman yang ada di sekitarnya. Ini semuanya bagus. Ini indigo vera. Ini semuanya bagus. Ini pertumbuhannya bagus. Tidak berpengaruh dia. Kita tahu rumput odot itu akarnya sangat lebat, halus, dan menjalar kemana-mana. Kalau kita amati, ini ada tanaman pisang lagi. Ini pisang tumbuhnya nggak bagus. Ini. Mulanya di sini ada beberapa tanaman odot yang harus dibongkar karena memang sudah mengalahkan tanaman pokok. Tapi kita amati untuk tanaman indigo vera, rumput odot bisa bersimbiosis, mutualisme, jadi saling menguntungkan. Ini. Atau dibalik bahwa indigo vera lebih menguntungkan ke rumput odot, jadi membantu penyediaan unsur N. Kita tahu bahwa rumput odot membutuhkan banyak sekali unsur nitrogen untuk pertumbuhannya. Mulanya di kebun-kebun rumput odot itu biasanya kalau kita habis panen kita lakukan pemupukan hanya dengan urea. Kita tahu urea itu kandungan N-nya cukup tinggi, sekitar 46%. Ini tidak berpengaruh dia. Ini bagus. Ini indigo vera. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan ini indigo vera dengan rumput odot. Kalau untuk pisang 1-2 biji boleh, bisa, tapi kalau banyak pisangnya yang ketekan. Pisangnya ketekan. Mulanya beberapa petani yang menanam odot di antara jeruk itu odotnya mau nggak mau harus dibongkar. Ini sangat bagus. Ini indigo veranya sangat bagus. Ini indigo veranya sangat bagus tumbuhnya.
Nah, ini berkembang bagus ini, indigo vera. Nah, ini percabangan sudah membentuk bagus sekali. Ini kemarin rumput odot dan juga ubi jalar yang sudah kita panen untuk pakan ternak. Ini. Jadi pengembangan indigo vera ini percabangannya sangat, ini banyak nih. Ini terlalu rapat. Ya, jadi pengembangan, kembali lagi, pengembangan indigo vera untuk pakan ternak sangat bagus karena proteinnya tinggi. Ada yang mengatakan bahwa inilah konsentrat hijauan konsentrat. Jadi proteinnya lebih dari 25%. Jadi kalau kita sudah menggunakan rumput odot sebagai sumber serat, kemudian ada juga indigo vera, kita tambah lagi polar sedikit atau dedak sebagai sumber karbohidrat, maka sudah cukup, itu bagus untuk ternak. Kita tahu bahwa domba, sapi itu sejenis binatang atau hewan herbivora. Jadi tidak kita sarankan menggunakan protein yang dari hewani yang kita masukkan ke dalam rangsum ini. Jadi ini sangat bagus. Jadi pengembangan yang sangat mendukung satu dengan yang lain. Nih. Oke, mudah-mudahan konten ini sangat membantu untuk kita peternak di dalam penyediaan pakan ternak. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Semoga konten ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Gria Kebun, Februari 2023.